Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya sampaikan tentang sertifikasi kompetensi ketenagalistikan. Salam hormat kepada audiens semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Lembaga PAKI ini kita bercerita kompetensi tadi ya, pertama ya. Kita mulai dari kompetensi dulu. Tadi dari singgung juga oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Wakil Gubernur kita, masalah kompetensi, semua pakai kompetensi. Apapun pakai kompetensi sekarang. Dan kompetensi ini sudah berjalan dari tahun 2001 ya Pak Heru ya. Kalau kita di kelistrikan, yaitu belum ada undang-undang itu waktu itu Pak Heru ya. Belum ada undang-undang, cuman dilaksanakan berdasarkan SK Menteri yang datang dari Kementerian ke ITB untuk mengumpulkan orang se-Indonesia. Berdirilah namanya lembaga IAKI waktu itu. Dan 2009 baru keluar undang-undang sertifikasi kompetensinya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2009, yaitu di pasal 44 ayat 6-nya seluruh tenaga teknik yang bekerja di bidang ketenagalistikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Itu kira-kira dasar kompetensi berdirinya di Indonesia ini. Mungkin itu. Kita bercerita kompetensi sedikit. Kenapa PAKI ini berdiri? Mungkin menghadapi tantangan ke depan yang semakin tenaga kerja kita yang semakin semakin kompleks tantangannya, yaitu dari segi ilmu, dari segi ini. Jadi itu PAKI ini berdiri, yaitu tujuannya itu melaksanakan pelatihan dari kompetensi yang kita mulai, yaitu melaksanakan pelatihan, pendidikan, magang kerja, dan untuk kerjasama, yaitu gunanya untuk meningkatkan kompetensi ini tujuannya. Karena kompetensi yang selama ini banyak masyarakat menganggap yaitu sebagai kewajiban. Selama ini masyarakat menganggap kompetensi ini menjadi kewajiban. Kalau boleh besok ini kita kompetensi ini menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan lagi ke depannya. Jangan menjadi kewajiban. Kalau dengan kata-kata kewajiban itu diwajibkan. Yang diwajibkan ini istilahnya adik keterpaksaan. Adik keterpaksaan kalau kewajiban ini. Karena undang-undang, karena ini diwajibkan kompetensi. Besok-besok ini dengan ada lembaga PAKI, menjadi kompetensi ini menjadi kebutuhan. Ibarat makan kebutuhan jadinya. PAKI ini, itu program PAKI ini ke depan banyak kerjasama dengan kampus dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah kerjasama dari Aceh ya Pak ya. Ada ini perwakilan kita dari Aceh, Aceh, Sumut, Provinsi Riau, Sumatera Barat, Lampung, Palembang, bahkan sampai ke Papua. Kita ada Bu Profesor ya. Kita mempunyai pakar mulai dari profesor, doktor, master, berlatar belakang ilmu yang puluhan tahun di bidang kelistrikan. Dan semua itu sudah terkumpul dalam suatu wadah namanya PAKI. Yang PAKI ini akan bekerja, akan membantu mengedukasi, menggandeng sertifikat kompetensi ini. Sebelum diadakan sertifikat kompetensi, diadakan pelatihan dulu. Pelatihan itu ada yang sifatnya pendek, misalnya mingguan atau 1 minggu atau bulan atau tahun.
Kenapa harus pelatihan? Karena sertifikat kompetensi ini bisa seimbang dengan ilmu yang dia ininya. Misalnya dia mendapatkan sertifikat kompetensi ahli di bidang pengoperasian genset. Memang benar-benar dia bisa mengoperasikan genset. Gitu. Selama ini di industri atau di perusahaan banyak yang bisa menghidupkan dan mematikan mesin aja. Itu kita lihat itu. Kita sudah jadi praktisi hampir 35 tahun. Bisa-bisanya di industri itu kita lihat bisa menghidupkan, bisa matikan. Sebenarnya tenaga teknik itu bukan itu gunanya. Yang pertama bisa dia merencanakan. Merencanakan itu gimana? Mulai dari mendesain gambarnya sampai ke mendesain bentuknya, ke mengetahui barangnya, bisa membuat RAB-nya. Itu dari perencanaan. Dari pelaksanaan dia bisa masang. Bisa memasangkan. Masang misalnya suatu gardu distribusi ini dengan Pak JM kita ngomong memasang gardu distribusi, dia bisa merencanakan materialnya, bisa memasangnya dan bisa menganalisanya dan bisa membuatkan laporannya. Kalau model itu tenaga kerja kita di Indonesia ini mudah-mudahan ke depan ini kita nggak menjadi tamu di rumah kita sendiri. Kita sudah banyak mendengar dari berita, dari segala macam, banyak tenaga asing masuk ke negara kita. Akibatnya apa? Kita nggak mampu. Ilmu itu setengah-setengah kita dapat. Ibarat ini dapat ujung, pangkal nggak dapat. Dapat pangkal nggak dapat ujung. Jadi setengah-setengah. Kalau dapat ilmu itu dapatnya dari ujung sampai pangkal. Dari hulu sampai hilir. Nah itu Paki. Paki ini lahir untuk itu. Untuk memberikan pelatihan. Dengan kita banyak pakar, banyak tenaga ahli berkumpul di Paki ini, nah itu akan memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu semua, baik pun perusahaan swasta maupun pemerintah, yang itu seperti PJU, itu kan ilmunya nggak banyak-banyak amat itu, cuman hidupkan lampu siang, matikan lampu malam. Sebenarnya kalau kita nggak tahu jadi susah. Masang boiler, masang kontrol, PLC, SCADA, smart grid, segala macam itu banyak ilmunya itu. Sebenarnya nggak sulit-sulit kali itu kalau mau belajar. Nah itu datangnya Paki. Lanjut. Jadi kalau ini kalau setengah slide bisa kita baca. Ya itu, nah ini. Paki ini adalah organisasi perkumpulan para tenaga ahli atau asesor dari Sabang sampai Merauke. Untuk melaksanakan sertifikat kompetensi kita terikat dengan PP peraturan pemerintah ya Pak Heru ya nomor 62 tahun 2012. Tidak boleh suatu organisasi melaksanakan sertifikat kompetensi. Yang boleh melaksanakan itu PP nomor 62 tahun 2012 pasal 3 pasal 3 itu bunyinya. Yaitu yang boleh melaksanakan sertifikat kompetensi ini adalah yang berbentuk badan usaha swasta atau pemerintah, itu di PP 62 itu bunyinya ayat 1 dan 2. Maka itu Paki ini ada cabangnya di bawahnya, yaitu lembaga LSK Paki namanya, PT-nya. PT LSK Paki. Dan PT LSK Paki ini sudah mempunyai juga perwakilan seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan perwakilan dari Aceh, dari ini ada sekarang di sini, dari Palembang, dari Pekanbaru ya Bu ya. Ada sini. Yang itu selainnya online. Ada di Zoom itu. Bisa boleh ditampilkan Pak Madan yang online-nya itu. Ada perwakilan kita se-Sumatera. Ya, ini perwakilan kita se-Indonesia ini. Mulai dari Aceh sampai ke Papua ada. Ini lagi memonitor kita ini acara kita. Ya, lanjut Pak. Lanjut ke translate tadi. Lanjut ke translate. Nah, ini lembaga Paki ini perkumpulan para ahli atau asesor. Nah, itu cabangnya ke bawahnya ada PT LSK Paki. Itu mensertifikasi orangnya. Jasa inspeksi mengoperasi barangnya. Terus ada pelatihan di situ. Nah, itulah lembaga Paki memperkenalkan diri. Lanjut. Nah, ini skemanya seperti ini yang kita ceritakan tadi. Pertama kita lakukan pelatihan dulu. Mana-mana di industri yang ada pelatihan kita beri ke pelatihan.
Gunanya di industri pelatihan ini banyak. Kita sudah mempunyai investasi misalnya genset atau PLTU puluhan miliar. Tapi kalau tidak dikelola dengan tenaga ahli yang berpengalaman, itu bisa maintenance-nya bisa tiap sebentar, biayanya tinggi, kerusakannya besar. Itulah perlunya kita lakukan pelatihan sesuai dengan itu. Itu keuntungan bagi perusahaan, mengefisiensikan biaya operasionalnya. Dan satu lagi, kalau seandainya di ini datang tenaga, ada rusak, terganggu produksi, berapa kerugian satu hari. Bagi tenaga kerja kalau sudah sangat berpengalaman, gajinya bisa tinggi, nah UMR lagi, terangkat juga ekonomi keluarganya. Nah itulah PAKI tujuannya. Ya Bu ya, Bu Yan ya. Jadi skemanya seperti ini. Dan sertifikat kompetensi ini banyak gunanya ini, sesuai PP nomor 62 tahun 2012. Yang pertama, sertifikat kompetensi ini bisa sebagai tenaga ahli di konsultan. Kalau kita punya perusahaan konsultan, itu sertifikat kompetensi ini bisa kita pakai untuk itu. Yang kedua, untuk tenaga teknik atau PJT di perusahaan kontraktor listrik. Kita mempunyai perusahaan kontraktor listrik, salah satu syaratnya harus mempunyai tenaga ahli, PJT atau TT. Itu Serkom ini, sertifikat kompetensi ini bisa kita gunakan untuk itu. Jadi yang ketiga, untuk tenaga ahli di pemerintah. Ada pemerintah namanya tenaga inspektur di SDM, di Dinas SDM, untuk sebagai pengawas ya Pak Imam ya. Itu mempunyai sertifikat kompetensi juga. Itu bisa dikeluarkan oleh PAKI. Yang selanjutnya untuk ini di Bapak PLN ya Pak GM ya, untuk PLN, karyawan PLN itu untuk untuk menentukan bidangnya disertifikasi ya Pak ya Pak Eri. Ya, disertifikasi termasuk anak perusahaan PLN Aliora itu. Tanpa sertifikat kompetensi dia nggak bisa kerja sebagai Aliora itu, tenaga teknik Aliora. Itu gunanya sertifikat kompetensi. Diperjelas saja ya Pak John ya, supaya jelas dia. Ini mempunyai sebagai asesor juga bisa. Kalau Bapak Ibu mempunyai ilmu, Bapak mendaftar ke kami jadikan Bapak Ibu sebagai asesor. Bapak bisa ngajar, bisa di diklat atau apa, bisa jadi asesor, bisa di mana, itu bisa jadi asesor. Jadi tenaga ahli juga bisa. PJT sudah kita sampaikan tadi. Dah lanjut. Ini visinya PAKI ini Pak, Bapak Ibu, menjadikan lembaga sertifikasi kompetensi yang bisa menciptakan tenaga kerja menguasai ilmunya. Menguasai ilmunya ini matching antara sertifikat dengan ilmunya. Selama ini kan dia punya sertifikat, ilmunya itu dia ada SIM tapi nggak bisa bawa mobil. Itu yang jadi persoalan sekarang ini. Kenapa harusnya kan dia punya SIM bisa bawa mobil. Sekarang yang terjadi bukan itu. Dia punya SIM, mobilnya nggak bisa dibawa. Ini jadi persoalan ya. PAKI ini datang untuk itu. Oh ya. Terus sertifikat kompetensi yang dimiliki, sertifikat kompetensi PAKI ini diakui undang. Karena kalau untuk bidang kelistrikan, Bapak boleh lihat di PP nomor 22 tahun 2020, pasal 20 ayat 1 dan 3, seluruh pekerjaan di bidang ketenaga kualifikasi dan sertifikasi itu sudah diserahkan sepenuhnya ke lembaga ketenagalistikan ya Pak Iru ya, di PP nomor 22 ya Pak ya. Jadi tidak ada lagi masalah kelistrikan yang menangani yang lain selain Kementerian SDM.